Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua MGMP IPA Mentari Gugus 1, yang terhormat anggota MGMP IPA Mentari Gugus 1, yang terhormat dan teristimewa CGP kita Ibu Diana Roza Linda SPT. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Selanjutnya, selawat beriring salam tak lupanya kita sampaikan kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggalkan dua pusaka penting, yaitu Al-Quran dan Hadis. Baiklah ibu sekalian, sebagaimana susunan acara kita pada hari ini, yang pertama adalah pembukaan dari protokol yang sedang berlangsung. Yang kedua, kata sambutan dari Ketua MGMP IPA Mentari Gugus 1. Yang ketiga, kegiatan intinya nanti itu diseminasi budaya positif oleh Ibu Diana. Dan yang keempat, tanya jawab. Dan kelimanya itu penutup. Baiklah, kita masuk acara yang kedua, itu kata sambutan dari Ketua MGMP IPA Mentari Gugus 1. Pada Ibu Zulhidayati SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan nikmat limpahan beliau pada hari ini kita telah hadir di ruangan ini untuk mendengarkan yaitunya diseminasi modul 1.4 budaya positif. Dan selawat beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan selalu mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu, Ibu-ibu yang hadir di ruangan ini. Kemudian yang teristimewa kepada CGP kita yang akan memberikan diseminasi pada hari ini, yaitunya Ibu Diana Rozalinda SPT. Baik Bapak dan Ibu, pada hari ini mari sama-sama kita dengarkan, sama-sama kita perhatikan diseminasi dari Ibu Diana Rozalinda. Semoga apa yang beliau sampaikan nanti bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk beliau, dan bermanfaat untuk anak-anak didik kita nanti di satuan pendidikan kita masing-masing. Kemudian ini adalah merupakan semangat baru bagi kita semua. Semoga kita juga bisa nanti mencontoh mungkin atau meniru atau menerapkan apa-apa yang akan kita dengarkan dari pemaparan Ibu Diana Rozalinda nanti. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu, mari kita dengarkan bersama dengan semangat. Kemudian mari kita ambil hikmah dan kita ambil inti sari atau mungkin isi dari diseminasi dari modul 1.4 ini tentang budaya positif. Itu saja Bapak dan Ibu. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Ketua MGMP yang telah memberikan pada sambutannya sekaligus itu pembukaan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Selanjutnya acara inti yang kita tunggu-tunggu ya, yaitu adalah pemaparan atau penyampaian
diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Diana Rosalina SPT. Pada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Mungkin sebelumnya ibu-ibu bukan bermaksud menggurui, bukan bermaksud merasa orang yang mampu untuk menjelaskan semua yang berhubungan dengan budaya positif, namun saya di sini juga belajar. Mudah-mudahan kedepannya kita sama-sama bisa membawa murid-murid kita ke arah yang jauh lebih baik dan jauh lebih beradab. Saya dului dengan pantun terlebih dahulu, Bapak. Air keriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk Bapak Ibu hebat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas semangatnya Bapak Ibu. Mungkin ada sambung yang kedua, pantunnya itu sakit perut jangan ditahan karena banyak makan makaron. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan, kita kembali bertemu dalam forum diseminasi ini. Terima kasih Tuhan telah memberikan anugerah yang tak terhingga kepada kita bersama, kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah mau hadir pada saat hari ini. Nikmat kesehatan, kesejahteraan telah kita nikmati bersama. Mudah-mudahan beliau Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita di dalam setiap langkah yang penuh berkah ini. Amin ya robbal alamin. Petiklah mangga dengan galah, jatuh dua menjadi terpencar. Izinkan saya ucapkan bismillah, semoga acara ini berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bapak Ibu, kedepannya saya akan mencoba melakukan diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif. Ini adalah dalam rangka untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sejunjung. Hari ini saya berkesempatan untuk memberi kesempatan hadir pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Diana Rosalinda, merupakan CKB Angkatan 10 Kabupaten Sejunjung. Sebelum saya memasuki judul budaya positif, mungkin ada beberapa pertanyaan yang sengaja diberikan kepada kita, itu mengenai persetujuan atau tidak setuju dari hal-hal yang kita temui dalam keseharian kita pada saat kita melakukan atau mengajarkan atau mendidik anak-anak kita di sekolah ini. Yang pertama itu mengenai apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu kadang kita melihat sering pada saat kita tiap hari berada di sekolah, ada sebagian dari kita yang terkadang nampak anak terlambat kemudian dihukum. Pertanyaannya sekarang, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak, Bapak Ibu? Pengalamannya pada diri kita tentu tidak ya Bapak Ibu, karena kita sudah mencoba melakukannya, namun esoknya mereka ulang lagi. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Bapak Ibu, pada saat kita menerapkan ini, apakah mereka mau berubah? Terkadang cenderung tidak, karena mungkin mereka hanya menghindari hukuman dari apa yang kita inginkan kepada mereka, dan mereka cenderung pada saat datang ke sekolah niatnya sudah berubah, dan terkadang hal-hal itu yang membuat mereka tidak semaksimal mungkin menggali potensinya di sekolah. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini sering kita lakukan Bapak Ibu. Terkadang pada saat, jangan hadiah fisik, tapi terkadang kita sering mengatakan, Ibu kasih bonus ya, Ibu kasih bonus nilai 10 ya, Ibu kasih bonus nilai 40 ya, untuk yang sudah menunggu Ibu di dalam kelas. Itu juga merupakan penghargaan Bapak Ibu. Dan ternyata dalam hal ini memberikan penghargaan
dapat meningkatkan motivasi belajar anak atau melaksanakan hal-hal yang kita inginkan di sekolah, biasanya tanpa disuruh lagi Bapak Ibu. Mereka sudah sadar sendiri dengan hal itu, karena anaknya sudah berkarakter, anak sudah beradab. Lebih cenderung kita memudahkan mereka untuk diarahkan anak yang berkarakter. Misalnya anak dari jauh sudah senyum, dari jauh sudah menyapa gurunya, dari kejauhan sudah bersalam dengan gurunya. Biasanya anak-anak ini cenderung lebih bisa diarahkan Bapak Ibu. Jadi itulah intinya, sekarang kita berada di baik Bapak Ibu, kita lanjut. Ini penelitian para peneliti mencoba berusaha menghadapkan sebuah masalah. Masalah itu yaitu membuka kepalan tangan yang di dalamnya sudah ada benda berharga. Nyatanya pada saat disuruh buka kiri dan tangan kanannya, mereka cenderung tidak mau membukanya. Terlihat hal ini karena kita biasanya membuka kepalan tangan kanan atau tangan kiri kita itu sesuai dengan hati nurani kita. Kita mau atau tidak. Ini juga berlaku kepada peserta murid kita Bapak Ibu. Mereka cenderung tidak mau diatur-atur. Mereka cenderungnya maunya mereka sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Makanya pada hari ini semua hal mengenai disiplin positif berusaha untuk dijalankan di setiap sekolah agar semua yang dilakukan terhadap peserta didik jauh lebih bermakna dan bermanfaat sehingga mereka selamat dan bahagia di masa depannya. Kemudian pada saat kita lihat apakah ada Anda A atau B membuka kepalan tangan Anda, alasannya biasanya berbeda-beda Bapak Ibu. Pertama, ada orang yang mau dengan bujukan-bujukan atau rayuan-rayuan, tapi ada juga orang yang tidak mau sama sekali membuka kepalan tangannya karena apa yang dia pegang jauh lebih berharga daripada apa yang diinginkan orang lain. Kita lihat kembali Bapak Ibu, kita di sini berusaha untuk menerapkan disiplin, sedangkan disiplin itu sendiri kita belum paham benar artinya. Disiplin berasal dari kata Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Berarti Bapak Ibu kata-kata disiplin kita ganti lagi. Dak disiplin doya, dak disiplin ya, itu bilangnya kepada murid. Tapi sebenarnya yang disiplin itu adalah belajar. Jadi kata-kata disiplin itu bukan cenderung mereka yang patuh terhadap aturan sekolah saja, tapi cenderung kepada orang-orang yang mau berubah dan orang-orang yang mau dituntun ke arah yang jauh lebih baik. Makanya kata disiplin diartikan sebagai belajar. Proses untuk meyakinkan kepada diri kita dan orang lain bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu merupakan hal baik yang harus kita kembangkan pada diri kita. Sehingganya nanti kita jauh lebih bermanfaat di tengah masyarakat atau orang lain. Kita lihat tujuan disiplin. Tujuan disiplin di sini yaitu membuat seseorang menggali potensi yang ada pada dirinya. Potensi yang ada pada diri kita. Ingat Bapak Ibu, setiap manusia terlahir sempurna di mata Tuhan. Terkadang siswa juga bertanya, Bu, saya tidak sempurna Bu, saya tidak sempurna Bu. Tapi tugas kita sebagai pendidik yang baik mengarahkan siswa kita, sempurna itu bukan di mata manusia, tapi sempurna itu merupakan kata-kata yang diucapkan oleh Sang Penciptanya, atau dikatakan sempurna di mata Tuhan. Setiap anak terlahir dengan keunikan yang berbeda-beda. Tergantung pada kita sebagai pendidik Bapak Ibu menempatkan keunikan anak kita masing-masing itu kepada suatu hal yang lebih positif. Kita gali keunikannya masing-masing menjadi potensi yang bisa kita kembangkan nantinya, sehingganya mereka jauh lebih berguna di masa depannya. Disiplin juga untuk menghargai dirinya sendiri. Disiplin juga cara seseorang untuk mengontrol dirinya. Jadi kita harapkan dari disiplin ini adalah bukan berasal dari peraturan-peraturan yang sudah ada, tapi disiplin berasal dari dalam diri mereka untuk berubah.
Keberhasilan kita sebagai pendidik adalah menuntun siswa kita untuk mampu mengontrol dirinya sendiri, membedakan mana yang benar, mana yang salah, tapi dengan keyakinan-keyakinan yang benar. Kita lihat Bapak Ibu, disiplin positif di sini dikemukakan oleh teori kontrol oleh seorang Dr. William Glasser, di mana setiap disiplin positif itu seseorang tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Maksudnya apa? Bagaimanapun kita mengupayakan anak-anak kita untuk diatur, nyatanya mereka tidak mau diatur, itu tidak akan berhasil Bapak Ibu. Intinya apa? Mengontrol diri sebaiknya berasal dari dalam diri peserta didik kita masing-masing. Dan yang kedua, teori kontrol yang kedua menyatakan bahwa setiap perilaku peserta didik yang kita hadapi di sekolah ini ternyata merupakan sebuah tujuan dari apa yang mereka inginkan. Maksudnya apa? Terkadang mereka meribut, nyatanya dalam hati ada keinginan mereka yang belum terpenuhi. Ternyata mereka berkeliaran ke sana ke sini, di dalam hati mereka memang tidak ada perasaan sama sekali kepada gurunya di depan. Tugas kita Bapak Ibu mengembalikan posisi kita nanti terhadap nilai-nilai yang kita pelajari hari ini. Model berpikir menang itu tidak lagi dipakai Bapak Ibu. Kolaborasi yang paling penting yaitu konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi nantinya disiplin positif ini kita dihadapkan kepada mencari pilihan-pilihan yang disepakati dan diyakini benar dan mampu merubah seseorang. Realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Kita juga harus paham seperti ini Bapak Ibu. Setiap yang kita lakukan itu biasanya ada tujuan dan dasarnya adalah kebutuhan. Jadi setiap kebutuhan kita berbeda-beda. Begitu juga dengan murid-murid kita. Ada yang mereka butuh kasih sayang. Nanti kita belajar satu-satu setelah ini. Lanjut, kita pelajari bahwa nantinya di dalam penerapan disiplin positif yang harus kita berikan kepada mereka adalah nilai-nilai kebajikan universal. Atau dalam istilah kerennya sekarang adalah adab Bapak Ibu. Makanya pemerintah sekarang itu menggalakkan P5, penguatan profil pelajar Pancasila, untuk menyatakan bahwa nilai-nilai universal itu diharapkan ada pada siswa kita. Itu makanya kurikulum merdeka dicanangkan agar setiap apapun yang mereka lakukan nanti terlihat pada dimensi-dimensi yang kita ungkapkan pada proyek-proyek P5 mereka. Yang pertama biasanya di dalam dimensi pelajar Pancasila ini terkadang tercantum dalam visi yang kita rumuskan di sekolah, yaitu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia dengan profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Mungkin kesemuanya ini tidak mudah kita lakukan dan kita pahamkan kepada anak murid, namun sekurang-kurangnya ada 1 atau 2 dari 6 dimensi yang kita harapkan ini ada pada diri mereka. Sekurang-kurangnya misalnya Bapak Ibu, kita cenderung menyatakan bahwa anak murid kita nakal, padahal sebenarnya iya atau tidak ini Bapak Ibu, sebenarnya pada saat kita mengajak anak-anak nakal untuk kerjasama, siapa yang mau bekerja Bapak Ibu? Anak yang pintar atau anak yang nakal? Anak yang nakal Bapak Ibu. Kenapa? Mereka cenderung menyatakan bahwa dirinya itu bebas Bapak Ibu. Jadi pada saat kita berusaha untuk mengakomodasi mereka, untuk memberikan pilihan kepada mereka, dan kita berikan kesempatan mereka untuk berkolaborasi dengan kita, mereka biasanya bangga Bapak Ibu. Saya dipanggil oleh Bu itu untuk bekerja sama. Saya dipanggil untuk bekerja sama. Jadi Bapak Ibu, kita harapkan dari 6 dimensi P5 ini adalah salah satu yang ada pada diri mereka. Atau sekurang-kurangnya beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kenapa? Hidup seseorang berilmu tapi tanpa adab itu sia-sia. Tapi kalau anak kita beradab,
nanti ilmu bisa mereka timba dari manapun nantinya. Itulah tugas kita Bapak Ibu, menanamkan kembali nilai-nilai kebajikan kepada murid kita agar mereka selamat dan bahagia di masa depannya. Lanjut Bapak Ibu, kita bahas mengenai seorang pendidik kita cenderung yang seperti apa. Motivasi apakah yang mendasari tindakan kita? Yang pertama, apakah kita hadir karena tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah atau pengawas? Terkadang ini juga muncul Bapak Ibu, 7.30 berbunyi ada tidak kepala sekolah. Kita juga cenderung melihat seperti itu. Nyatanya itu sebenarnya kita sudah menghukum diri kita dengan waktu yang kita punya. Kebetulan apabila pemahaman ini kita rubah Bapak Ibu, kita mampu hadir ke sekolah ini tanpa ada teguran-teguran dari kepala sekolah. Yang kedua, apakah kita ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan sekitar? Biasanya Bapak Ibu, rasa ini muncul seiring adanya segala sesuatu yang kita lakukan dan itu pun bermanfaat bagi orang lain. Kita mungkin tidak mengharapkan pujian, namun seiring berjalan waktu ada orang yang memuji. Itu bonus sebenarnya, tapi kita ingin tidak ada lagi kata-kata yang harus menginginkan seseorang untuk dipuji dalam selalu melakukan tindakan-tindakan. Yang ketiga, yang harus kita pahami bahwa kita menjadi pembelajar sepanjang hayat. Maksudnya apa Bapak Ibu? Tidak ada orang sempurna. Jadi kesempurnaan itu seiring kita mau berubah. Itu intinya. Jadi apapun yang kita pelajari tiap hari, yakinkan pada diri kita bahwa itu sebenarnya adalah hal-hal yang baik yang membuat keberkahan dalam hidup kita nantinya. Kita lihat kembali Bapak Ibu, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi merupakan dorongan, sedangkan hukuman nantinya kita pelajari seperti apa plus minusnya. Kemudian kita lihat juga seseorang yang biasanya memberikan penghargaan kepada murid, apa dampaknya. Dan terakhir kita simpulkan bahwa sebenarnya apa yang masuk dengan restitusi. Biasanya Bapak Ibu, kita cenderung melakukan segala sesuatu dari 3 motivasi ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu juga terjadi pada murid-murid kita Bapak Ibu. Datang mereka ke sekolah ini 7.30 berbunyi, itu mereka cepat segera berlari apabila merasa dirinya akan kena hukuman pada saat akan terlambat. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini yang biasanya saya terapkan Bapak Ibu dan sudah mulai berubah. Pada saat saya mengiming-imingi mereka, kalau menunggu kedatangan Ibu dalam kelas, Ibu kasih nilai bonus ya. Mereka cenderung berlari-larian Bapak Ibu. Tapi nyatanya setelah saya tidak hadir ke kelas dan ada guru lain yang menggantikan, dari kejauhan mereka lihat bukan Ibu itu. Akhirnya mereka cenderung tidak melakukan apa-apa. Akhirnya pada saat ditanyakan oleh guru yang bersangkutan yang menggantikan, kenapa tidak mau belajar dengan dia? Karena merasa mereka tidak dapat penghargaan atau tidak mendapatkan nilai tambahan. Ini yang kita harapkan sudah berubah dalam diri kita Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang paling penting. Mereka hadir ke sekolah ini menyatakan bahwa inilah saya untuk perubahan, inilah saya untuk masa depan, inilah saya untuk kesuksesan. Kita menginginkan murid-murid menyatakan hal itu dalam diri mereka Bapak Ibu. Jadi pada saat mereka datang ke sekolah sudah memiliki rasa keingintahuan tinggi terhadap ilmu pengetahuan dan ingin belajar hal-hal yang baik untuk masa depannya. Ini ada sebuah kasus, ada seorang guru yang masuk jam pembelajaran terlambat, tapi pada saat gurunya berusaha, nih kita bacakan Bapak Ibu, Iva kurang menguasai pelajaran matematika.
Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup. Kemudian tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Mungkin kita lihat seperti ini sering Bapak Ibu. Mereka takut terhadap gurunya. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita setuju dengan tindakan Pak Seno ini Bapak Ibu? Tidak sama sekali. Yang kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva sebuah hukuman atau konsekuensi ini Bapak Ibu yang terjadi tiba-tiba saja. Hukuman memang benar. Hukuman ini cenderung datangnya tiba-tiba Bapak Ibu. Apa yang ingat di kepala langsung kita kerjakan. Itu yang disebut dengan hukuman. Tapi terkadang seseorang melakukan hal itu, gurunya merasa senang. Padahal sebenarnya, ingat Bapak Ibu, semua yang dilihat, didengar, dan dirasakan oleh siswa kita pada saat menjadi murid kita, itu akan teringat sampai mereka tua nanti. Benar adanya orang beranggapan dak dendam, tapi apabila ditanyakan kepada mereka dendam atau tidak, tidak. Tapi apabila ditanyakan kepada mereka ingat atau tidak, pasti jawabannya adalah ingat dengan segala sesuatu yang terjadi pada diri mereka. Contoh Bapak Ibu, sampai sekarang saya pun merasakan hal ini. Mudah-mudahan Ibu itu selamat dan bahagia di masa tuanya. Dulu saya diutus waktu menjadi perwakilan sekolah lomba matematika. Kebetulan hari itu Ibu itu menunjuk tiba-tiba. Saya belum fokus dengan apa yang diterangkannya di depan. Dipanggil ke depan. Diana, iya Bu, ke depan. Nih perwakilan kita. Langsung Ibu itu menyatakan seperti itu Bu. Perwakilan SD kita untuk lomba kabupaten. Langsung ditanyakan hal-hal yang berhubungan dengan rumus-rumus Bapak Ibu. Pada saat itu saya gugup, ini sesuai dengan yang kita ceritakan ini, dan saya menjawab salah. Akhirnya Ibu itu menyampaikan bahwa tidak usah pergi. Kamu sudah tidak mampu menjawab pertanyaan hari ini. Tambah lagi yang kedua Bapak Ibu, mungkin kebiasaan Ibu itu mungkin untuk memberikan pembelajaran terhadap seseorang itu menggunakan tangan, fisik. Sampai sekarang saya ingat dia pernah memegang perut saya untuk diputar. Setiap saya ketemu dengan Ibu itu, Bapak Ibu, bukan dendam, bukan. Saya sudah tak pernah menyatakan itu hal yang salah untuk diri saya. Tapi setiap melihat Ibu itu ingat dengan kejadian. Bayangkan Bapak Ibu, kejadian ini sudah berlangsung 30 tahun yang lalu. Apakah Bapak Ibu sekarang juga mau seperti itu? Karena terkadang anak-anak kita Bapak Ibu biasanya juga mau mendoakan guru-gurunya. Dalam pemahaman agama juga seperti itu Bapak Ibu. Mana tahu dari tangan-tangan anak murid kita itu ada satu orang yang bisa membawa kita ke surga. Karena apa? Bukan sekedar amal ibadah saja yang bisa kita bawa untuk ke surga Bapak Ibu. Tapi ada orang lain yang bisa membawa kita, itu juga akan membantu memperlancar kita untuk masuk surga. Jadi pada saat itu Bapak Ibu, saya menyerapkan pada diri saya bahwa untuk segala sesuatu yang kita tanamkan kepada murid, tanamkan juga kepada diri kita. Rasanya seperti apa? Kita inginnya rasa seperti apa? Karena
pada saat kita merasakan apa yang akan kita lakukan kepada murid, yakin Bapak Ibu, mereka juga akan merasakan hal yang sama. Dan cenderung pada saat saya juga belajar iman dulu Bapak Ibu sampai sekarang masih ingat dengan kebetulan suami Ibu Salmi dengan Bapak Ibrahim, sampai sekarang beliau mengajarkan nilai-nilai kebajikan. Dulu belum ada kurikulum merdeka Bapak Ibu, belum ada P5, tapi beliau menyatakan kepada muridnya bahwa kita itu lebih baik beradab daripada berilmu. Sampai sekarang teringat di kepala kita, dan itu pun akan kita salurkan kepada murid-murid kita. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Lanjut Bapak Ibu, kita lihat selanjutnya ini mengenai hukuman Bapak Ibu. Cenderung hukuman itu hal yang kita lakukan tiba-tiba. Ciri-cirinya seperti apa? Itu dia Bapak Ibu, tiba-tiba saja. Apa yang ingat saja. Contoh, pada saat anak terlambat lari keliling lapangan, atau pada saat anak terlambat push up. Kebiasaan itu dulu pernah Bapak Ibu, bukan tidak pernah, tapi pernah kita lakukan. Karena apa? Kita beranggapan bahwa mereka akan berubah karena ada hukuman. Dan seiring berjalannya waktu, nyatanya tidak Bapak Ibu. Tidak ada perubahan terhadap disiplin positif. Anak murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Itu pemahaman mengenai hukuman. Dan cenderung hukuman ini Bapak Ibu nilainya negatif. Negatif nilainya. Lanjut, kita lihat konsekuensi. Ini konsekuensi ini lebih ringan dibanding hukuman sedikit Bapak Ibu. Terlebih dahulu murid kita itu tahu dengan apa yang akan mereka kerjakan apabila ada kesepakatan-kesepakatan yang tidak mereka lakukan. Bentuk dari konsekuensi terencana dan sepakati. Masih tetap disepakati konsekuensi Bapak Ibu. Ini cenderung kepada peraturan-peraturan yang sebelum kita melakukan pembelajaran. Lihat anak murid Ibu nak, nanti kalian kalau seperti ini yang akan terjadi ya. Itu cenderung kepada konsekuensi Bapak Ibu. Kesepakatan namun keberatan. Teori motivasi perilaku manusia. Ini yang kita lihat Bapak Ibu. Motivasi itu berasal dari eksternal, itu motivasi dari luar. Mereka mengharapkan penghargaan, mereka cenderung menghindari hukuman. Itu berarti motivasi belajar mereka berasal dari luar. Namun apabila motivasi belajarnya berasal dari dalam, mereka beranggapan akan menghargai diri sendiri dan menjadi orang yang selalu belajar sepanjang hayatnya. Biasanya Bapak Ibu, kita juga menemui hal-hal seperti ini. Dihukum oleh penghargaan. Jangankan murid kita yang diberi penghargaan, guru-guru juga diberikan satya lencana ya Bapak Ibu, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Nyatanya itu baik menurut kita, nyatanya tidak baik untuk merubah budaya positif pada murid-murid kita. Ini perbedaan yang nyata antara hukuman dan konsekuensi. Tadi sudah kita bahas satu-satu. Hukuman cenderung ke arah yang lebih negatif, tetapi konsekuensi agak rendah daripada itu, tetapi anak cenderung keberatan untuk mengerjakannya. Lanjut Bapak Ibu, kita lihat disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Ini yang kita bahas lebih jauh ya Bapak Ibu, yaitu restitusi. Apa sebenarnya restitusi? Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Maksudnya apa Bapak Ibu? Murid yang menentukan pilihan, bukan kita yang menentukan hukuman. Tapi murid, Bu, biarlah saya seperti ini Bu, saya akan merubah seperti ini Bu. Biasanya mereka cenderung tidak terpaksa Bapak Ibu, tapi pada saat kita menghadapkan pilihan kepada mereka, terserah mau seperti apa baiknya. Mereka cenderung memberikan pilihan-pilihan yang menurut kita lebih masuk akal sebenarnya Bu, lebih masuk akal sebenarnya. Kenapa? Pada saat kita mencobakan hal ini, contoh kecilnya Bapak Ibu, itu ada kelas 86, tidak usah disebutkan namanya, tapi mereka seloka. Kebetulan yang cenderung agak bebas itu Bapak Ibu, itu disebut dengan anak bebas, namanya yang bukan anak nakal lagi, tapi anak bebas.
anak bebas itu mempengaruhi teman-temannya. Akhirnya mereka cabut selokan. Yang perempuan ditindas dengan membuat tugas-tugas mereka yang laki-laki, Bapak Ibu. Dan kebetulan kita panggil Bapak Ibu karena guru BK sudah angkat tangan, sudah beberapa kali mencoba juga mau, dan kita kembalikan kepada wali kelasnya juga tidak bisa. Mereka mengangguk, tapi apa yang dia yakini tetap mereka kerjakan. Dan kebetulan sebelum datang ke Wakasiswa, kita ada jalurnya ke pembina OSIS terlebih dahulu, Bapak Ibu. Kebetulan kita sekolah ini adalah pembina OSIS, dan pada saat itu berkat hubungan yang baik dengan siswa-siswa, mereka terkadang sebutnya dari jauh friend, dari kejauhan. Kita menganggap itu keinginan mereka. Dari jauh kita juga terkadang salam sesuai dengan salam mereka. Gimana kabarnya friend? Kita ikuti juga Bapak Ibu. Memang rasanya seperti apa dalam hati, tapi itu keinginannya. Bu, salam Bu. Bu, salam Bu. Friend, dari jauh seperti itu. Gimana lagi Bapak Ibu? Tapi mereka dunianya. Ibarat kata pepatah, dunianya mereka sekarang Bapak Ibu. Terkadang mereka juga menginginkan, Bu, tunggu Bu. 3 menit gaya seperti ini Bu. Ada apa gerangannya? TikTok. Bayangkanlah Bapak Ibu, hati kita menolak untuk itu. Karena kita yakini itu tidak baik. Tapi terkadang kita mengungkapkan senyum saja kepada mereka, mereka paham apa itu. Jadi seiring berjalannya waktu, kita panggil biangnya Bapak Ibu, intinya siapa? Dan ditanyakan kepada teman-teman yang lain, memang ada satu biangnya. Kita panggil baik-baik. Kita panggil ke ruangan BK dan kita bicara Pak Mata. Sebelum kita bicara, dia sudah menangis Bapak Ibu. Dibiarkan saja terlebih dahulu Bapak Ibu. Kemudian baru ditanya, kenapa menangis? Bu, tidak salah Bu. Tidak. Siapa yang bilang atau salah? Tidak ada yang menyalahkan. Iya tidak Bu. Iya tidak keluar. Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari jiwa murid lagi Bapak Ibu. Pada saat itu barulah nanti Bapak Ibu kita memberikan pilihan kepada murid kita. Mereka inginnya seperti apa? Mereka selesaikan masalahnya sendiri. Mereka dikasih pilihan bahwa mereka juga bisa untuk berubah. Seiring berjalannya waktu, restitusi nyatanya sudah berjalan, itu namanya Bapak Ibu. Menanyakan baik-baik, itu restitusi namanya Bapak Ibu. Kemudian meyakinkan kepada diri anak murid kita bahwa tidak salah memang. Meyakinkan, itu sudah restitusi namanya Bapak Ibu. Atau kepada mereka diberikan pilihan. Itu sudah melakukan restitusi kita namanya Bapak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi kita menggiring anak murid kita untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran Bapak Ibu. Kita menawarkan. Kemudian restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kenapa? Ternyata manusia memiliki fondasi kebutuhan 5 Bapak Ibu. Kita bahas nanti kebutuhan dasar manusia. Nah, kita masuk terlebih dahulu Bapak Ibu, keyakinan kelas. Kenapa? Budaya positif juga lahir dari keyakinan yang diyakini oleh guru dan murid pada saat mereka berada di dalam kelas. Dan hal ini juga saya simpulkan Bapak Ibu, setelah saya belajar dari pendidikan guru penggerak ini, saya berusaha untuk membuat keyakinan kelas ini. Nyatanya memang benar adanya Bapak Ibu. Memang tidak mudah Bapak Ibu, tapi seiring berjalannya waktu, anak mau berubah Bapak Ibu. Keyakinan kelas maksudnya adalah hal-hal yang kita berikan kepada murid dan mereka yakin itu benar akan dikerjakan. Nah, itu yang dimaksud dengan keyakinan Bapak Ibu. Dan biasanya nilai-nilai yang kita masukkan dalam keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan. Dan nilai-nilai kebajikan itu kita berikan pilihan kepada murid kita sendiri. Lanjut Bapak Ibu, budaya positif pertamanya kita lakukan dalam kelas terlebih dahulu dengan peraturan kelas, kemudian naikkan levelnya menjadi keyakinan kelas, dan lanjutkan levelnya menjadi lingkungan positif. Bapak Ibu, memang pada saat kita merubah pola pikir anak murid kita, siswa kita di sekolah,
tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kenapa? Kita belajar sama mereka itu hanya sekian jam tiap hari. Lingkungan mereka lah yang akan besar pengaruhnya untuk merubah pola-pola pandang mereka. Kebetulan hal inilah nantinya akan didudukkan oleh warga sekolah, bagaimana menciptakan lingkungan positif baik itu di sekolah dan di rumah dengan orang tua kita kerjasama Bapak Ibu. Contoh kecilnya Bapak Ibu, di sekolah kita membiasakan sholat berjamaah. Awal-awalnya susah memang Bapak Ibu, tapi harus sabar, karena apa, ini kebiasaan. Pada saat awal-awal diberikan peraturan dan mau juga Bapak Ibu. Kemudian setelah pertemuan kedua berikutnya masih banyak yang tidak mau sholat Bapak Ibu. Lanjut pertemuan selanjutnya, dari lebih kurang 500 orang siswa, isi musola lebih kurang paling banyak 100 Ibu. Miris kita memang. Ingin menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada murid, nyatanya murid belum terbiasa. Kemudian dipanggil per kelas masing-masing Bapak Ibu, kita jalankan POSIS dan juga berlaku. Kemudian sudah berlaku guru-guru piket Bapak Ibu, piket-piket sudah mengatur dan menghalang murid-murid dan juga berlaku Bapak Ibu. Akhirnya pada saat kita sudah panik dengan tindakan, kita memberikan tulisan di dada Bapak Ibu. Sholatlah Anda sebelum orang lain menyolatkan Bapak Ibu. Itu cenderung lari sekali, 2 kali, 3 kali. Kita capek sendiri lagi Bapak Ibu. Jalan 19 kelas, tulisannya sholatlah Anda sebelum Anda disolatkan. Ada yang lari, ada yang tidak. Tapi setelah itu capek sendiri. Dan kemudian saya berpikir, ya Allah, bagaimana cara merubah mereka. Dan akhirnya berkat kerjasama yang baik dengan orang tua, kita panggil orang tuanya Bapak Ibu. Kita tidak menanyakan orang tua sholat atau tidak. Tapi kita ingin meyakinkan kepada orang tua, apabila anaknya sholat, pergunanya juga bagi orang tua, bukan untuk guru mereka. Dan akhirnya seiring berjalan waktu, orang tua juga mengingatkan di rumah untuk bawa mukena Bapak Ibu. Dan alhamdulillah sekarang itu berjalan mulai lancar Bapak Ibu untuk sholat dan berjamaah. Kita lihat perbedaan antara kesepakatan kelas dan keyakinan Bapak Ibu. Keyakinan cenderung kepada hal-hal yang merangkul Bapak Ibu. Sedangkan kesepakatan itu cenderung kepada hal-hal yang disepakati dan harus berlaku. Nah, inilah dia Bapak Ibu yang perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Semua yang diharapkan pada peraturan harus berlaku dan cenderung kepada nanti ujung-ujungnya hukuman Bapak Ibu. Kalau tidak dilakukan biasanya cenderung hukuman. Namun dengan adanya keyakinan kelas, biasanya anak mau berubah dengan nilai-nilai yang kita terapkan ini Bapak Ibu. Sebelumnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, mereka takut karena ada denda-denda. Tapi dengan adanya keyakinan kelas, mereka belajar bagaimana bertanggung jawab. Mereka dilarang mengganggu orang lain, sebelumnya takut masuk ke ruang BK Bapak Ibu. Tapi sekarang berkat keyakinan kelas, mereka belajar menghormati satu sama lain. Kemudian pada saat hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, mereka menganggap itu peraturan. Tapi berkat keyakinan, mereka tahu menghormati orang lain dan berkomitmen. Dan selanjutnya juga seperti itu Bapak Ibu. Kebetulan kita juga meyakinkan kepada anak murid kita ini Bapak Ibu dengan sosialisasi terlebih dahulu Bapak Ibu. Sekurang-kurangnya dalam kelas dulu Bu. Di dalam kelas kita memberikan sosialisasi bahwa keyakinan kelas ini manfaatnya dan apa-apa saja yang mereka dapatkan nanti apabila mereka menerapkan keyakinan kelas. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, sebelum kita memberikan keyakinan kepada murid, kita memberikan sosialisasi dan kemudian kita mengharapkan murid-murid kita itu menulis satu persatu apa yang mereka inginkan pada saat nanti proses pembelajaran dalam kelas dengan kita Bapak Ibu. Jadi anak-anak sudah terwakilkan dengan keinginannya Bapak Ibu. Biasanya kita minta tolong kepada murid untuk menulis masing-masing keinginannya atau dibacakan sama-sama dalam kelas dan kita bentuk dalam sebuah slide seperti ini Bapak Ibu. Ujung-ujungnya disepakati dan ujung-ujungnya nanti
akan ditempel di kelasnya Bapak Ibu. Sekurang-kurangnya itu menjadi rambu-rambu Bapak Ibu pada saat mereka melakukan sesuatu yang menurut mereka itu tidak baik. Kebetulan sudah mempraktekkan ini Bapak Ibu, hasilnya luar biasa. Pada saat kita masuk ke dalam kelas, mereka tidak disuruh untuk memasukkan baju lagi Bapak Ibu. Karena dalam keyakinan kita sudah berikan di sana bahwa berpakaian rapi, menginginkan berpakaian rapi. Dan dari kejauhan mereka sudah bangga dengan dirinya Bapak Ibu. Ini sudah kita lihat dari kejauhan, Bu, masuk baju Bu, saya sudah rapi Bu. Mereka sudah seperti itu Bu. Berkat sosialisasi Bapak Ibu. Dan yang kedua, murid membuat peraturan yang diinginkan. Kita memang mewakilkan murid dalam setiap tindakan Bapak Ibu. Mereka tulis keinginannya, jadi mereka merasa dihargai. Kemudian menyepakati keyakinan kelas, dan kita tuliskan di depan berapa buah keyakinan yang kita inginkan di kelas kita ya Bapak Ibu. Kebetulan saya meyakini ada 6, dan itu pun disepakati bersama. Dan kemudian langkah selanjutnya Bapak Ibu, kita membuatnya dan ditempel di dinding kelas Bapak Ibu. Pada saat kita hilang kesabaran untuk keyakinan ini Bapak Ibu, kita hanya langsung menunjuk, lihat itu nak, keyakinan yang sudah kita buat. Itu Bapak Ibu solusinya. Kalau hilang kesabaran rasanya Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu, kita lihat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu bisa diterima. Kebutuhan dasar manusia itu yang biasanya anak bebas tadi Bapak Ibu, mereka merasa punya power. Kebutuhan mereka biasanya anak yang suka memalak-malak Bapak Ibu, nyatanya mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak makan di rumah loh Bapak Ibu. Setelah ditanyakan memang uang jajan yang tidak ada. Bukan maksud mereka untuk memalak temannya, tapi memang dia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya Bapak Ibu. Kemudian mereka juga menginginkan kesenangan. Kemudian juga mereka ingin penguasaan dan kebebasan. Mudah-mudahan kelima dasar kebutuhan manusia ini bisa kita maknai dengan baik Bapak Ibu, dan kita bisa memberikan kebutuhan dasar bagi peserta didik kita. Kelima-limanya kalau tidak sejalan, minimal ada Bapak Ibu. Mereka memang berusaha bertahan hidup, mereka memang ingin kesenangan, mereka juga ingin kebebasan. Dan kita dalam pembelajaran IPA kebetulan apa yang mereka inginkan kita tanyakan kebetulan Bu. Apakah Ananda sekalian hari ini inginnya bermain arisan? Kebetulan dalam pembelajaran IPA kita menerapkan pembelajaran arisan IPA Bapak Ibu. Ya seperti di dalam TV-TV ada permainan arisan. Arisannya mereka lomba-lomba dengan ceria. Tak ada hukuman memang Bapak Ibu, tapi mereka berusaha untuk terlatih motoriknya sekurang-kurangnya dan mampu bekerja sama. Dan kemudian juga mereka merasa bebas di luar pembelajaran Bapak Ibu. Bu, dan dalam kelas Bu panas. Kita berusaha memfasilitasinya. Sebagai guru Bapak Ibu, kita juga menjadi fasilitator. Dan kita sediakan tempat di mana mereka yang ingin untuk belajar Bapak Ibu. Dan kebetulan setelah itu barulah muncul segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini Bapak Ibu adalah langkah-langkah yang diambil untuk menerapkan restitusi. Langkah-langkah restitusi ini Bapak Ibu tadi seperti yang kita dengarkan, bahwa yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kita menyatakan kepada mereka kita, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Berat mungkin Bapak Ibu apa yang mereka lakukan, tapi berusahalah kita menahan diri Bapak Ibu. Karena apa? Memang menjadi pendidik itu yang uji adalah kesabaran. Nah, itu yang paling penting Bapak Ibu. Terkadang juga kita harus menyatakan kepada mereka bahwa kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bukan mengaminkan perbuatan mereka Bapak Ibu, tapi menstabilkan identitas yang kita lakukan. Lanjutnya adalah validasi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan manusia tadi. Misalnya mereka pergi makan ke kantin tanpa seizin guru, nyatanya kebutuhan mereka untuk bertahan hidup Bapak Ibu. Adakah cara yang lebih efektif? Nah, itu pertanyaan kita nanti kepada anak murid kita Bapak Ibu. Ya Bu, berarti saya datang lebih dulu daripada teman Bapak Ibu. Nanti kita bilang kepada mereka, apakah salah nak? Enggak Bu, salah guru menegur. Tidak Bu, biasanya muncul dari
diri mereka bahwa semuanya ingin disepakati bersama. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini penting ya Pak Ibu, yang kita buat tadi bahwa nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dalam kelas tadi, kemudian ingin menjadi orang seperti apa, itu pertanyaannya lagi. Memang berat Bapak Ibu, tapi seiring berjalannya waktu, mudah-mudahan bisa kita lakukan hal ini dengan baik. Atau ketiga-tiganya sulit kita lakukan, sebaiknya sebelumnya ada waktu intervensi 30. Maksudnya Bapak Ibu, kita bicara empat mata dengan murid kita, kemudian kita menanyakan apa yang terjadi pada dirinya. Dan kemudian hal-hal itu diharapkan nantinya pada diri anak-anak murid kita ada hal yang terbesit dalam pikirannya. Hal baik apa yang dilakukan hari ini. Pada saat itu kita menanamkan kepada murid kita, pada saat mereka datang ke sekolah, kita menginginkan ada hal baik yang dilakukan oleh mereka. Kemudian hal yang perlu ditingkatkan ke depannya apa? Hal yang dipelajari hari ini apa? Itulah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang terkadang diberikan kepada murid kita agar mereka mampu menerapkan budaya-budaya positif di tengah-tengah lingkungan dimanapun mereka berada nantinya Bapak Ibu. Mungkin itu presentasi saya. Ada pertanyaan nanti kita lempar kepada moderator untuk memimpin sesi pertanyaan ini. Terima kasih terlebih dahulu Bapak Ibu. Kembalikan kepada moderator. Budaya positif dengan semangat ya Bu Diana, walaupun udah jam 11 lewat ya Bu Diana, jam 12 ya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk sesi yang keempat, itu tanya jawab tentang pemaparan budaya positif oleh Bu Diana. Pada Bapak dan Ibu kami persilakan. Gimana ibu-ibu? Ada yang mau ditanyakan tentang budaya positif? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin jelas dan tentunya kita membuat bagaimana kita pendekatan kepada siswa kita agar siswa kita itu terangkul dengan semangat. Tapi sekarang kan eranya apa katanya? Era industri 4.0. Gen Z, orang-orang sekarang tuh buat nyosip ya. Saya rasa entah kalau saya yang belum coba atau bagaimana sekolah aku saya nggak tahu apa artinya anak saya dirangkul daripada leyong semua diajak. Jadi bagaimana caranya kita untuk itu? Lama orang tadi waktu yang ditentukan untuk mencapai karakter yang bagus itu barangkali butuh waktu yang lama dan kesabaran yang ekstra tinggi dan itu pertanyaan saya merasa rasanya payah sekali rasanya, tapi akan berusaha untuk melakukannya ke depannya cara yang baik kita bersama-sama walaupun saya bertanya kan saya doakan juga karena sekarang eranya ini kita harus isu. Berarti harus sesuai dengan kodrat zamannya Bu Pi. Oke Bu Diana, mungkin bisa langsung di. Dan kita pun bukan sebagai guru penggerak saja yang menjalankan restitusi ini, namun semua guru diharapkan menjalankan restitusi ini. Yang paling penting dari pembelajaran yang saya pelajari Bapak Ibu, yang pertama itu yang paling penting adalah meningkatkan lingkungan pengaruh. Itu juga pertanyaan saya pada saat melakukan diskusi online topik. Pertanyaan yang sama, Pak, bagaimana? Ya betul kita yang mempelajari ini, kita sudah memahami. Namun untuk menerapkan kepada murid susah dan lingkungan juga belum mau berubah.
Dan jawaban Bapak itu satu, Bu, kita tidak bisa memaksa orang lain suka terhadap kita. Istilah pepatah, sebanyak yang suka, sebanyak itu pula yang tidak suka. Memang itu hukumnya Bapak Ibu. Itu penjelasan dari Bapak Ibu. Yang kedua, kita harus meningkatkan lingkungan pengaruh Bapak Ibu. Jadi, Bapak itu bilang, yang pertama, sekurang-kurangnya kita pasti punya relasi yang disebut dengan circle zaman sekarang, sefrekuensi zaman sekarang Bapak Ibu. Intinya yang mau dan bekerja sama dengan kita, sekurang-kurangnya itu dulu kata Bapak itu Bu. Dan memang kita merasakan, oh iya ya benar juga ya. Yang kedua, yang Bapak itu juga bilang bahwa harus berkomunikasi dengan baik. Kita tidak boleh menyatakan orang lain itu salah, tidak boleh. Itu pendapat mereka. Kita harus paham bahwa apapun yang diungkapkan oleh orang lain itu pendapat mereka. Tugas kita memang menghargai pendapat orang lain, Bapak Ibu. Kemudian juga kontribusi Bapak Ibu. Contoh kecilnya Bapak Ibu di sekolah ini. Kita baru di sekolah ini dan sebulan, 2 bulan kita takut untuk merubah suasana yang kurang baik menurut kita. Tapi seiring berjalannya waktu, pada saat saya melakukan pendekatan, pertama saya melakukan pendekatan kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu. Orang-orang yang dekat dengan kita dan kita rasa mau menjadi orang yang mau ikut bekerja sama. Dan kemudian saya lakukan pendekatan kepada wakasiswa. Selanjutnya saya lakukan pendekatan kepada guru agama. Dan selanjutnya baru datang ke kepala sekolah. Mohon maaf Bapak Ibu, saya melakukan ini, dan kebetulan alhamdulillah semua yang kita kerjakan nanti pada saat kita terlihat melakukan hal kecil, apabila itu bermanfaat, yakin dan percayalah Bapak Ibu, dengan niat ikhlas kita, orang-orang lain nanti mau bekerja sama. Kenapa? Mereka melihat memang kita berkontribusi Bapak Ibu. Tapi kalau kita hanya sekedar bicara saja Bapak Ibu, ia tak mau orang lain untuk mengikutinya Bapak Ibu. Jadi intinya memang teladan bukan hanya terhadap murid saja Bapak Ibu. Kita sebaiknya juga memberikan keteladanan terhadap diri kita sendiri terlebih dahulu dan berharap agar orang lain mau dan diajak kerjasama, mereka merasakan hal itu juga menjadi budaya yang nantinya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, memang Bapak itu membicarakan bahwa setiap budaya yang dikatakan positif tak ada waktu singkat. Misalnya kita Bapak Ibu di SMP ini 3 tahun. Apabila 5 dan 6 dari dimensi profil pelajar Pancasila kita ingin terapkan, sekurang-kurangnya ada 1. Itu yang diinginkan oleh instruktur kami waktu itu Bapak Ibu. Dari ke-6 itu enggaklah Bapak Ibu, 1 enggak bisa. Nah, itu lagi pertanyaan dari instruktur. Akhirnya kita juga berprinsip bahwa betul ya, kita tidak bisa merubah orang lain. Yang bisa merubah diri mereka sendiri adalah dirinya dan kemauan mereka untuk merubah. Semoga hal-hal yang kita lakukan bermanfaat Bapak Ibu, dan kita harapkan ke depannya kita jauh lebih baik dari hari ini dan bermanfaat untuk orang banyak nantinya. Kenapa? Sebaik-baik manusia adalah orang yang memiliki banyak manfaat di muka bumi. Mungkin itu. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan moderator. Terima kasih Bu Diana. Terima kasih Bu Diana atas jawabannya yang begitu luar biasa ya Bu Diana, sehingga titik terangnya Bu Pi ya, antara keyakinan kelas, kesepakatan kelas dan budaya positif itu sudah bisa mungkin dilaksanakan ya, tapi memang kita harus berkolaborasi. Baiklah Bapak Ibu, sebagai kesimpulan pada pertemuan kita hari ini, yang pertama itu adalah pengertian ya, atau budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Yang kedua itu keyakinan kelas
Keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Di sini harus melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curang pendapatnya. Saya sebagai protokol mungkin banyak salah dalam penyampaian. Saya mohon maaf dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.